Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim. Dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya akan membawakan satu kisah dari Lia Maya, penulis asal kota Pemalang, Jawa Tengah ya. Dan kisah Lia Maya kali ini akan menceritakan tentang sebidang tanah yang ada di ujung desa, yang mana dulu di atas tanah tersebut berdiri sebuah rumah mewah milik keluarga Pak Guntur. Nah, keluarga Pak Guntur ini memiliki masa lalu yang kelam sehingga rumah itu dirobohkan oleh warga. Dan kali ini rumah itu kembali dibeli oleh tetangganya Maila. Apakah yang akan terjadi dengan tanah yang baru dibeli itu? Oke, sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Ilo Ekstrim, yuk bisa diklik dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa untuk lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya untuk channel Ilo Ekstrim. Kami upload setiap hari teman-teman, setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Gak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Budek horor. Tanah di ujung jalan desa, bekas rumah pesugihan. Tubuh Maila terasa letih saat ia baru saja pulang bekerja. Maila merebahkan dirinya di ranjang sambil memainkan layar ponselnya untuk melanjutkan cerita novel horor yang belum selesai ia baca. Ya, ini kali pertama Maila bekerja setelah ia lulus sekolah. Ia diterima bekerja sebagai kasir di minimarket. Dok, kamu itu kalau pulang kerja kok nggak langsung mandi sih? Ganti baju, malah langsung rebahan. Pamali, nanti ada hal-hal negatif yang nempel di jalan ke bawah sampai rumah. Celetuk Bu Romla. Ya Bu, sebentar aja, cuma mau ngelurusin pinggang doang. Capek banget tau Bu, gerutu Maila. Anak sekarang, kalau dibilangin orang tua suka yang lawan. Nanti kalau kejadian baru deh tau rasa. Bu Romla pun pergi berlalu meninggalkan Maila yang masih bermalas-malasan di atas ranjang. Ribet banget sih. Maila berdecak kesal. Akhirnya, ia pun bangkit dari ranjang dan meletakkan ponselnya di meja. Ia langsung meraih handuk dan bergegas ke kamar mandi agar tak ada lagi bawelan dari ibunya. Tubuh yang semula letih dan berat kini terasa ringan dan segar saat Maila sudah selesai mandi. Ia pun mencari-cari ibunya yang tidak terlihat sedari tadi. Bu, ibumu lagi di rumah Bu Mariam. Ada kumpulan dadakan tadi, ucap Pak Mario sambil matanya yang masih tertuju pada layar televisi. Kumpulan apa emang Pak? Tanya Maila penasaran. Empuh, Bapak juga nggak tahu Dok. Wong tadi buru-buru. Maila hanya mengangguk dan mengempaskan tubuhnya di sofa, lalu ikut menonton televisi bersama bapaknya sembari sesekali mengobrol ringan. Selang 30 menit, Bu Romla pun pulang dari rumah Bu Mariam, membawa segudang cerita yang seperti biasa pastinya akan dibagikan di rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ucap Maila dan Pak Mario bersamaan. Kata bapak, habis kumpulan ya Bu? Ada apa emang Bu? Tanya Maila yang langsung menodong pertanyaan. Bu Romla pun mengepaskan tubuhnya di sofa tepat di samping Maila sembari membawa bingkisan parsel buah. Ini loh, Bu Mariam itu ngadain syukuran kecil-kecilan. Dia itu habis beli tanah yang ada di ujung jalan sana. Mendengar istrinya menyebut tanah di ujung jalan, spontan membuat Pak Mario langsung memalingkan pandangannya dari televisi dan langsung menatap istrinya dengan serius. Tanah kosong di ujung jalan sana Bu? Iya Pak, katanya rencananya itu mau bikin minimarket buat usaha anaknya. Loh, bukannya dulu tanah itu bekas rumahnya Pak Guntur ya? Siapa itu Pak? Ibu kan pendatang di sini. Bapak kan yang orang sini lebih tahu. Iya Pak, emangnya kenapa ya Pak? Tanya Maila yang ikutan nimbrung. Dulu, waktu Bapak remaja,
ada rumah di ujung sana. Itu rumahnya Pak Guntur. Dulu itu Pak Guntur itu orang paling kaya di kampung ini. Terus kenapa sekarang tinggal tanahnya, Pak? Tanya Maila lagi penasaran. Pak Mario menceritakan detail kejadian yang pernah menggemparkan desanya. Dulu, Pak Guntur adalah pendatang yang cukup sukses. Dia membeli lahan kosong dan dibangun untuk rumahnya. Rumahnya sangat megah, ia juga terkenal dermawan dan sangat ramah. Akan tetapi, setelah kedatangan Pak Guntur, entah kenapa, banyak sekali kejadian aneh yang terjadi di desa. Ada beberapa orang yang meninggal mendadak secara misterius, hingga terjadilah satu momen di mana Pak Guntur ketangkap basah melakukan ritual pesugihan, lalu kemudian diusir oleh warga. Bu Romla dan Maila yang mendengar cerita dari Pak Mario pun langsung bergidik ngeri. Jadi yang namanya Pak Guntur itu langsung diusir sama warga? Tanya Maila yang masih penasaran. Ya, Maila sangat menyukai cerita horor dan ia cukup tertarik dengan cerita yang bapaknya ceritakan itu. Pak Mario kembali menjelaskan, setelah rumah itu dikosongkan, banyak sekali penampakan-penampakan dari bekas rumah Pak Guntur, sehingga warga yang resah pun akhirnya sepakat untuk membongkar dan merobohkan rumah tersebut. Sudah apa ceritanya? Ibu jadi takut loh, ucap Bu Romla, kemudian bangkit dari duduknya dan menyimpan parsel buah di kulkas. Sedangkan Maila justru sangat tertarik dengan cerita tersebut, sehingga Maila masih meminta bapaknya untuk melanjutkan cerita. Namun karena tayangan sepak bola sudah dimulai, Pak Mario pun enggan melanjutkan cerita tersebut dan fokus menonton bola. Maya yang kesal akhirnya memilih untuk masuk ke kamar dan bersantai di atas ranjang. Maila, kamu lagi apa, Nduk? Tanya Bu Romla yang tiba-tiba sudah berada di ambang pintu. Lagi main apa aja, Bu? Kenapa? Kamu bisa nggak ke rumah Bu Mariam? Mau ngapain emang, Bu? Bukannya tadi Ibu habis di rumah Bu Mariam? Ini loh, kasihkan gulai ke Bu Mariam. Ibu kan hari ini masaknya kebanyakan. Bu, tapi kan udah malam. Jalanan ke rumah Bu Mariam juga ngelewatin kebun pisang. Gak mau takut. Sebentar aja, Nduk. Ibu ini capek banget pinggangnya, encok. Ibu, encok dijadiin talasan terus. Jadi sini, kalau gak sayang sama Ibu mah aku males. Bu Romla pun tersenyum puas. Ia menyerahkan satu mangkok gulai ayam buatannya itu kepada Maila. Dengan raut wajah kesal, Maila pun menerima mangkok tersebut dan pergi keluar dari rumah. Hidup di desa membuat Maila malas untuk keluar rumah saat malam tiba, karena suasana yang cukup sepi membuat Maila cukup takut. Ia berjalan seorang diri melewati jalan setapak yang aspalnya sudah rusak. Ia terus berjalan sampai tiba di dekat kebun pisang milik Pak Tarno. Kebun pisang tersebut terkenal angker karena ada beberapa kali orang yang melihat penampakan pocong di kebun tersebut. Maila yang nyalinya memang kecil pun seketika berlari saat melintasi area tersebut. Hingga akhirnya sampailah Maila di halaman rumah Bu Mariam yang luas. Tok tok tok. Assalamualaikum Bu Mariam. Waalaikumsalam. Pintu terbuka perlahan, terlihat jelas sosok Bu Mariam dengan jilbab panjangnya. Loh Maila, ada apa malam-malam kesini? Ayo masuk dulu ke dalam. Gak usah Bu Mariam, aku di sini aja. Ini disuruh ibu buat ngasih Bu Mariam gulai ayam, jawab Maila sambil menyodorkan mangkuk besar yang ia bawa. Ya Allah, repot-repot banget Ibu Mumai. Gak repot kok Bu. Kalau gitu aku pulang dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maya kembali pulang dengan langkah yang cukup cepat. Saat ia melewati area kebun pisang tersebut, namun saat Maila curi-curi pandang ke arah kebun, sekilas ia melihat bayangan putih dari balik pohon pisang dengan bola mata yang menyala berwarna merah. Ya, Maila melihat sosok pocong di kebun pisang tersebut.
Maila memekik. Ia langsung berlari sekuat tenaga. Sesampainya di rumah, ia langsung melesak masuk dan duduk di sofa dengan nafas yang naik turun dan keringat yang sudah membasahi tubuh. Pak Mario, yang sedari tadi fokus menonton bola pun terkejut saat melihat Maila. Loh, dari kapan kamu di sini, Mai? Barusan, Pak. Pak, tadi aku lihat pocong. Maila masih bergidik ngeri saat mengingat sosok pocong yang ia lihat tadi. Di mana memang, Dok? Tanya Pak Mario penasaran. Itu loh, Pak, di kebun pisangnya Pak Tarno. Ibu sih malam-malam gini pakai acara nyuruh-nyuruh aku ke rumah Bu Mariam. Udah, jangan marah-marah. Kalau disuruh ibumu, wes mending kamu ke kamar istirahat, ujar Pak Mario. Bilang aja Bapak nggak mau diganggu karena lagi nonton bola. Maila pun langsung ke kamarnya untuk beristirahat. Di pagi harinya, Maila yang sudah mandi dan sarapan pun bersiap untuk berangkat kerja dengan menggunakan sepeda motor. Namun saat di jalan, ia kembali bertemu dengan Bu Mariam yang menyapa. Akhirnya, Maila memilih untuk berhenti sejenak. Sekarang kerja di mana, Mai? Di minimarket sana, Bu Mariam. Oh, yang dekat pasar itu ya? Iya, Bu. Nanti kalau minimarket anak saya udah jadi, kamu kerja di tempat anak saya aja, Mai. Kan jadi deket tuh. Iya boleh, Bu. Kalau gitu aku jalan dulu ya, Bu. Takut kesiangan. Ya wes, hati-hati ya. Ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maila kembali melanjutkan perjalanan. Ia pun melintasi tanah kosong di ujung jalan yang sudah dibeli oleh Bu Mariam. Rupanya sudah ada beberapa bahan-bahan bangunan di tanah kosong tersebut. Wah, cepet banget ya Bu Mariam mau ngebangunnya, batin Maila. Tiba-tiba saja Maila terdengar cukup jelas, seperti tepat di telinga Maila ada yang memanggil namanya. Spontan, Maila menghentikan sepeda motornya dan menoleh ke sisi jalan kiri dan kanan, namun ia hanya sendirian di sana. Siapa tadi yang manggil? Gumam Maila sambil mengedarkan pandangannya. Saat tak ada siapapun, tiba-tiba pandangan Maila tertuju ke lahan kosong yang Bu Mariam beli. Terdapat satu pohon besar dan Maila pun sekilas melihat sesuatu di sana. Merasa ada hal yang membuat takut, Maila pun langsung tancap gas pergi meninggalkan area itu. Pagi-pagi udah ada kejadian aneh aja, gerutu Maila. Ini bukan pertama kalinya Maila merasakan hal-hal aneh atau melihat makhluk halus. Sedari kecil, Maila memang memiliki kepekaan terhadap dunia lain. Sesampainya di tempat kerja, Maila pun langsung fokus dengan pekerjaannya. Di sisi lain, Bu Mariam mendatangi satu persatu rumah tetangganya untuk meminta para bapak-bapak hadir di rumahnya nanti malam karena mau mengadakan pengajian untuk mendoakan pembangunan minimarket anaknya yang akan dilakukan lusa. Para tetangga mulai kembali mengungkit masa lalu kelam tanah tersebut. Namun, Bu Mariam tidak mau ambil pusing. Ia berpasrah diri karena ia tidak mempercayai hal-hal seperti itu. Hari berganti malam, pukul 8 malam, Maila baru saja keluar dari tempat kerjanya untuk pulang. Kamu pulang sendirian, Mai? Tanya Dion selaku teman kerjanya. Iya, Mas Dion. Kenapa? Oh, nggak apa-apa. Apa kamu nggak takut? Mau ditemenin nggak? Oh, nggak usah, Mas. Soalnya aku udah biasa sendirian kok. Aku duluan ya, ucap Maila kemudian berlalu pergi. Di dekat tempat Maila bekerja, jalanan masih cukup ramai. Namun, saat sepeda motor Maila sudah mulai memasuki jalan setapak, suasana berubah menjadi sepi dan sunyi karena hanya terdapat tanah-tanah kosong dan rumah yang cukup jauh jaraknya. Sepi banget sih. Sesampainya di ujung jalan, sekilas Maila melihat sekelebat bayangan terbang. Namun, kali ini Maila tidak mau melihatnya. Tubuhnya yang sangat lelah pun tak ingin melihat sesuatu yang akan kembali menguras energinya. Dengan cepat, Maila melintasi tanah kosong tersebut. Sesampainya di rumah,
Entah mengapa, tubuh Maila terasa berat. Duh, pegel banget sih, keluh Maila sembari memijat pundaknya sendiri. Ia pun turun dari sepeda motornya dan langsung masuk ke dalam rumah. Burumlah yang melihat wajah Maila pucat pun mempertanyakan kondisi anaknya itu. Maila, muka kamu kok pucat banget? Kamu sakit, Dok? Gak tahu nih, Bu. Pulang-pulang badanku rasanya berat banget, pegel. Capean kali kamu, Mai. Namanya juga baru kerja, badanmu jadi kaget. Celetuk Pak Mario. Yes, kamu mending mandi dulu, terus langsung istirahat ya. Tita Buromplah yang dijawab anggukan oleh Maila. Tapi Maila tidak menuruti perkataan ibunya. Karena merasa tidak kuat, justru ia langsung merebahkan dirinya di atas ranjang dan tanpa terasa ia tertidur tanpa mengganti pakaiannya. Buroma sendiri yang sudah mulai mengantuk pun memilih untuk tidur. Namun, begitu melihat pintu kamar Maila yang masih terbuka, ia mendekat dan mengecek kondisi kamar anaknya itu. Bocah satu ini, kalau dibilangin orang tua nggak pernah nurut, celetuk Buromlah saat melihat Maila tertidur dengan masih menggunakan seragam kerjanya. Maila, bangun dulu mandi, ucap Buromlah sambil menggoyang-goyangkan pundak Maila. Maila yang merasa lemas pun perlahan membuka matanya. Wajahnya masih terlihat cukup pucat, tubuhnya pun mendadak demam. Bu, aku gak enak badan, gak usah mandi ya. Buromlah pun langsung mengecek kondisi tubuh Maila dan benar saja suhu tubuh Maila panas. Lah, kamu demam, Dok? Yes, kamu mandi air hangat aja. Kamu habis dari tempat kerja, takutnya nanti ada hal-hal yang kebawa sampai ke rumah. Ibu sih, bisa gak sih gak usah percaya begituan? Aku lagi demam kok malah disuruh mandi. Lah Bu, aku mau istirahat. Maila kembali memejamkan mata. Sementara Buromlah kali ini tak lagi menjawab ucapan anaknya itu. Ia bergegas ke dapur dan membuatkan teh hangat untuk Maila. Setelah meminum teh, tubuh Maila sedikit membaik. Ia pun kembali tertidur. Malam itu tiba-tiba hujan turun cukup deras. Suara gemuruh petir terdengar jelas. Suasana pun menjadi sangat dingin karena hujan kali ini dibarengi angin yang cukup kencang. Tubuh Maila pun menggigil kedinginan. Ia mencoba bangkit dari ranjangnya untuk mengambil selimut di lemari. Maila, dek. Lagi-lagi Maila mendengar suara seseorang yang memanggil namanya. Spontan, Maila menoleh ke arah jendela kamar. Betapa terkejutnya Maila saat dia melihat sosok perempuan dengan wajah tertutup rambut terlihat jelas di mata Maila. Maila berteriak sekuat tenaga hingga akhirnya Maila pun jatuh pingsan di depan lemari. Buromlah yang mendengar jeritan anaknya itu pun bergegas ke kamar Maila. Ya Allah Maila, Pak, Bapak, Maila pingsan Pak, teriak Buromlah. Pak Mario yang mendengar teriakan istrinya pun bergegas menghampiri. Loh, Maila itu kenapa toh Bu? Ya nggak tahu Pak. Jangan banyak tanya dulu. Ini anaknya diangkat, bawa ke kasur. Pak Mario langsung mengangkat tubuh Maila ke atas ranjang. Sementara Buromlah pergi ke dapur untuk mengambil air hangat dan minyak kayu putih. Buromlah mulai mengoleskan minyak kayu putih di hidung dan telapak kaki Maila. Badannya panas banget loh Pak. Apa kita bawa ke dokter ya? Waduh, tapi hujan ya Bu. Kalau demamnya belum turun, besok aja kita bawa ke dokter ya. Buromlah hanya mengangguk tanda setuju dengan usulan suaminya. Karena memang malam itu hujan cukup deras dan mereka hanya memiliki kendaraan berupa sepeda motor. Sekitar 1 jam lamanya, Maila pun tersadar dari pingsannya. Ia langsung diberikan air minum oleh Buromlah. Ya Allah, Dok, kamu itu loh bikin ibu sama bapak khawatir. Bu, Maila lihat ada perempuan di sana, ucap Maila sambil menunjuk ke arah jendela. Perempuan siapa? Maila menggeleng pelan. Ia masih teramat lemas. Dia juga kedinginan. Dingin Bu. Sebentar,
Ibu ambilkan selimut. Bu Romlah pun membuka lemari Maila dan mengambil satu selimut. Tubuh Maila pun langsung diselimuti dengan rapat. Gorden jendela pun ditutup rapat oleh Bu Romlah. Setelah semua terasa baik-baik saja, ia membiarkan Maila beristirahat. Di pagi harinya, Bu Romlah langsung mengecek kondisi Maila, yang mana rupanya suhu tubuh Maila masih cukup tinggi. Maila pun tidak diperbolehkan untuk berangkat bekerja. Bu, kalau aku nggak berangkat nanti aku dipecat. Mana coba? Aku kan masih masa training, ucap Maila dengan suara lemas. Dipecat nggak apa-apa, ya wes, biarin aja. Nanti cari kerja di tempat lain. Lagi sakit, masa dipaksa masuk sih, Mai? Ibu nggak mau kamu kenapa-napa. Ya wes, aku manut sama ibu. Dok, kita ke dokter ya, ucap Pak Mario yang sudah berada di ambang pintu kamar Maila. Nggak mau apa, orang ini cuma demam biasa aja kok. Maila menolak mentah-mentah. Kamu itu loh, dari kecil kalau diajak ke dokter pasti nggak mau, gerutu Pak Mario. Lah, Bapak nggak buka bengkel? Tanya Bu Romlah. Enggak Bu, Bapak mau bantu-bantu pembukaan bangunannya si Pak Ahmad. Gak enak kalau nggak bantu-bantu. Yang di tanah kosong di ujung jalan sana ya Pak? Tanya Maila dengan suara yang masih terdengar lemah. Iya Dok. Hati-hati ya Pak, ucap Maila was-was. Ya semoga saja sudah nggak seserem dulu. Lagi pula kan itu kejadian udah lama banget, waktu Bapak masih remaja. Ya wes, Bapak berangkat dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Entah mengapa, perasaan Maila menjadi tidak enak. Dia merasa bahwa akan ada hal yang terjadi di tanah tersebut, hal-hal yang tidak diinginkan dan hal-hal yang menakutkan. Bu, perasaanku gak enak. Gak enak kenapa toh, Mai? Kau tahu deh. Jangan banyak mikirin sesuatu. Ibu pergi dulu ke warung Mbok Jum, beli sarapan buat kamu. Jangan lama-lama ya Bu. Iya. Setelah kepergian Bu Romlah, kini Maila hanya seorang diri di rumah. Ia pun masih merebahkan diri di ranjang karena tubuhnya yang masih lemas dan demam. Lupa, belum ngasih tahu kepala cabang. Maila meraih ponselnya dan mengirim pesan kepada kepala cabang karena ia tidak dapat berangkat hari ini. Namun, justru balasan dari kepala cabang membuat kepala Maila pusing. Karena ia baru bekerja 2 hari dan masih masa training, ia pun dikeluarkan begitu saja dan tak lagi melanjutkan pekerjaannya. Dengan pasrah, Maila menerima keputusan tersebut. Nanti juga dapat kerjaan baru, batin Maila menghibur diri. Pang! Tiba-tiba terdengar suara pecahan kaca dari luar kamar. Maila yang mendengar itu pun penasaran. Perlahan dia bangkit dari ranjang mencari sumber suara tersebut. Namun saat Maila mengecek, tidak ada apapun yang terjatuh ataupun pecah. Salah dengar kali ya, ucap Maila kebingungan. Ia pun kembali ke kamarnya. Baru saja sampai di ambang pintu, tiba-tiba saja Maila, spontan Maila menoleh. Nafasnya mulai naik turun. Maila pun mengedarkan pandangannya. Tiba-tiba sekelebat bayangan terlihat jelas menuju area dapur. Bu, ibu udah pulang ya? Jangan hujan aku dong Bu. Ning, tidak ada suara apapun kecuali suara jam dinding yang berdetak. Maila yang sadar jika bayangan tersebut bukannya ibunya, langsung masuk ke dalam kamar dan menutup pintu. Ia kembali ke atas ranjang dan menutup dirinya dengan selimut. Nafasnya naik turun, keringat mulai membasahi kening Maila. Maila, tolong. Lagi-lagi terdengar jelas suara seseorang yang memanggil-manggil namanya seperti orang berbisik tepat di telinga Maila. Mai, spontan Maila berteriak saat selimutnya ada yang membuka. Ia pun langsung menutup wajahnya dengan kedua tangan. Mai, kamu kenapa sih? Ini ibu loh, ucap Bu Romlah. Bohong, pasti bukan ibu. Ya Allah, kamu pikir ibu ini setan kali ya? Ini cepat sarapan dulu, terus minum obat. Maila yang masih takut pun perlahan membuka kedua tangannya
Dan benar saja, rupanya Bu Romla yang berada di hadapannya. Seketika ia menjadi lega. "Kamu itu kenapa?" tanya Bu Romla sembari membuka bungkusan nasi dan meletakkan di meja samping ranjang. "Gak apa-apa, Bu. Yes, sarapan dulu." Maila hanya mengangguk pelan. Sementara di tempat lain, Pak Mario dan beberapa bapak-bapak tetangga sudah berkumpul di tanah kosong yang hendak dibangun. "Bapak-bapak, terima kasih sudah mau membantu kami untuk pembukaan pembangunan. Semoga pembangunan ini berjalan dengan lancar ya. Kita berdoa dulu untuk memulai pekerjaan ini agar kita semua selalu dalam lindungan Allah," ucap Pak Ahmad selaku suami dari Bu Maryam. Semua bapak-bapak yang hadir pun mulai berdoa bersama. Setelah berdoa, mereka pun memulai pekerjaannya. "Pak Ahmad, itu pohon besar niatnya maunya diapakan?" tanya Pak Mario sambil menunjuk ke arah pohon tersebut. Sepertinya dibiarkan aja deh Pak, nggak ganggu juga kan? Biar nanti di depan minimarket ada pohonnya," ucap Pak Ahmad. "Pak, kalau saran saya lebih baik ditebang saja Pak, biar nggak ganggu pemandangan," usul Pak Joko. "Gitu ya? Nanti deh, saya pikirkan lagi ya." Baru saja mulai bekerja, tiba-tiba saja ada satu bapak-bapak yang kakinya terkena batu sehingga mengeluarkan darah yang cukup banyak. Sontak membuat perasaan Pak Mario tidak tenang, apalagi mengingat ia tahu tentang masa lalu dari tanah tersebut. Bapak-bapak yang terluka itu pun langsung dibawa ke klinik terdekat dan pekerjaan kembali dilanjutkan sampai sore hari. Pukul 4 sore, Pak Mario yang baru saja tiba di rumah pun dikejutkan oleh Maila yang tengah duduk terdiam di sofa di depan televisi. "Maila, kamu ngapain di situ?" tanya Pak Mario bingung saat melihat televisi tidak menyala. Hening, Maila hanya terdiam membuat Pak Mario bertanya-tanya. "Pak, ngapain diem aja?" tanya Bu Romla yang tiba-tiba muncul dari arah belakang. Spontan, Pak Mario menoleh ke arah istrinya. "Itu loh Bu, si Maila ngapain duduk sendirian di situ?" ucap Pak Mario sambil menunjuk ke arah sofa. Namun tidak ada sosok Maila di situ. "Bapak ngelindur kali ya? Gak ada siapa-siapa di situ kok dibilang ada Maila," ucap Bu Romla terkekeh, kemudian berlalu masuk meninggalkan Pak Mario yang masih terdiam bingung. "Loh, perasaan tadi ada si Maila. Apa karena kecapean kali aku ya?" celetuk Pak Mario. Pak Mario tampil pusing. Ia yang merasa sudah gerah pun bergegas menuju kamar mandi dan membersihkan diri. Sementara Maila masih tertidur karena efek obat. Bu Romla yang melihat jam sudah menunjukkan pukul 4:30 sore pun masuk ke dalam kamar Maila. "Dok, bangun dok, udah sore. Pamali kalau jam segini tidur." Maila yang mendengar suara ibunya pun membuka mata. Ia hanya mengangguk pelan. Kini suhu tubuhnya sudah tidak sepanas sebelumnya. Badannya pun sudah tidak terlalu lemas. "Duduk di depan TV yuk sama bapak. Nanti ibu bikinin teh hangat biar badan kamu lebih seger." "Ya Bu." Perlahan Maila melangkahkan kakinya menghampiri Pak Mario yang sedang santai menonton televisi. "Udah mendingan kamu dok?" "Udah Pak." Tak lama kemudian, Bu Romla pun datang dengan 2 cangkir teh hangat dan beberapa cemilan untuk teman bersantai. "Gimana Pak? Hari ini lancar?" "Ya begitulah Bu. Ada banyak hambatan." "Hambatan?" "Iya, baru mulai kerja. Ada yang kakinya kena batu. Akhirnya harus dibawa ke klinik. Ada juga yang tiba-tiba pamitan pulang. Katanya badannya gak enak. Alat-alat kerja juga banyak yang hilang Bu." "Kok aneh ya Pak?" "Pak, apa jangan-jangan yang Bapak ceritain soal masa lalu tanah itu efeknya masih ada Pak? Atau tanahnya itu ada penunggunya?" Nggak tahu juga Bu. Ya tapi bisa jadi begitu. "Mungkin ada sesuatu yang harus dicari tahu Pak," ucap Maila tiba-tiba. "Maksudmu gimana?" tanya Pak Mario tak mengerti dengan ucapan Maila. "Bapak kan bilang kalau tanah itu dulunya bekas rumah pesugihan.
otomatis kan ninggalin aura negatif. Bisa aja ada sesuatu yang belum terkuak di sana atau masih ada penghuninya, jadi mereka merasa terusik. Soalnya aku kalau lewat situ sering merinding, Pak. Jelas Maila bergidik ngeri. Ucapan si Maila ini ada benernya juga loh, Pak. Timpal Bu Romlah. Ya wes, biarin aja. Lah itu kan bukan urusan kita. Wong itu punya Pak Ahmad sama Bu Maryam. Biar mereka aja yang ngurus. Setelah bersantai dan mengobrol ringan, tak terasa azan maghrib pun berkumandang. Pak Mario meminta Bu Romla dan Maila untuk mengambil air wudhu dan sholat berjamaah di rumah. Selesai sholat, Bu Romla sibuk berkutat di dapur untuk membuat makanan untuk makan malam. Maila yang masih sakit pun tidak bisa membantu. Ia lebih banyak menghabiskan waktunya di kamar. Dok, makan dulu yuk, bareng sama ibu sama bapak, ucap Bu Romla di ambang pintu. Iya Bu. Mereka bertiga pun mulai menikmati hidangan sederhana, yakni nasi goreng dan telur dadar. Sembari sesekali mengobrol ringan, mereka menikmati makan malam itu. Pak, besok Bapak bantu-bantu lagi, tanya Bu Romla. Iya Bu, kayaknya Bapak bantu-bantunya sampai semingguan. Hati-hati ya Pak, jangan sampai Bapak yang kena apes, ucap Bu Romla. Ibu ngomongnya gitu banget sih sama Bapak, timpal Maila. Ya kan cuma ngingetin aja Tondo. Selesai makan, Maila kembali ke kamarnya. Ia pun langsung tertidur setelah meminum obat. Namun tiba-tiba saja ia berada di rumah asing. Entah rumah siapa, terlihat megah namun menyeramkan dan hening. Saat Maila dilanda kebingungan, dia melihat sosok perempuan keluar dari dalam kamar dan sosok tersebut ditarik oleh pria parubaya. Astagfirullah. Perempuan tersebut ditarik masuk ke dalam kamar. Kemudian terdengar teriakan-teriakan yang menyayat hati. Maila yang hendak menolong pun tidak bisa karena tubuhnya terasa kaku dan hanya bisa diam di tempat. Dengan panik, Maila berteriak, "Jangan, jangan!" Dengan tubuh yang sudah basah kuyup karena keringat, Maila terbangun dari tidurnya dengan nafas naik turun. Rupanya barusan ia bermimpi buruk. Ya Allah, bekik Maya, ia langsung meraih gelas di meja untuk minum. Bu Romla dan Pak Mario yang mendengar teriakan Maila pun bergegas mendatangi kamar Maila. Pak Mario membuka pintu kamar cukup kencang hingga membuat Maila kembali terkejut. Dok, kamu kenapa? Teriak-teriak sih? Tanya Bu Romla dengan wajah panik. Bu, tadi aku mimpi buruk. Ya Allah, kamu itu loh Dok, bikin bapak sama ibu kaget. Maaf Bu, habis mimpinya serem banget. Makanya Maila, kalau mau tidur itu doa dulu, timpal Pak Mario. Iya Pak. Yes, kamu lanjut tidur lagi, ucap Bu Romla yang dibalas anggukan oleh Maila. Maila yang sudah terbangun pun sulit sekali memejamkan mata. Hatinya gelisah, ia pun memilih untuk memainkan ponselnya dan mencari-cari cerita horor yang biasa ia sukai. Tolong. Maila kembali mendengar suara bisikan di telinganya seperti orang meminta tolong. Maila langsung mengedarkan pandangannya, namun di kamar itu hanya ada dirinya. Tapi entah kenapa, ia ingin sekali membuka gorden jendela kamarnya. Saat dibuka, Maila terkejut kala melihat sosok perempuan tengah berdiri tak jauh dari jendela kamarnya. Sosok tersebut hanya diam, berpakaian lusuh berwarna putih dengan rambut tergerai menutupi wajah. Tolong. Maila langsung menoleh ke sisi kanan setelah mendengar suara di telinga kanannya. Saat ia kembali mengedarkan pandangannya ke jendela, sosok tersebut sudah tidak terlihat lagi. Lama-lama aku bisa stres nih kalau kayak gini, gerutu Maila yang mulai tidak nyaman dengan kejadian-kejadian yang ia alami. Beberapa hari berlalu, kini Maila sudah pulih dari sakitnya. Pagi-pagi sekali, Maila memilih untuk berjalan kaki di area desa untuk mencari udara segar.
Maila, baru kelihatan, sapa Bu Mariam. Iya Bu Mariam, soalnya baru sembuh dari sakit. Loh, kamu sakit? Sakit apa? Kok ibumu gak ngasih tahu? Cuma demam aja kok Bu. Walah, tapi sekarang udah sembuh kan? Alhamdulillah sudah Bu, makanya ini lagi coba cari-cari udara segar. Oh gitu ya wes, kalau gitu dilanjut aja. Ibu mau pulang. Oke Bu. Maila pun kembali berjalan sambil sesekali menyapa para tetangga yang tak sengaja bertemu. Tanpa terasa, tiba-tiba Maila berjalan sampai ke ujung desa dan berhenti tepat di tanah kosong yang sedang dibangun oleh Bu Mariam. Maila terdiam. Loh, kok aku sampai sini sih? Maila mengedarkan pandangannya. Belum ada aktivitas pekerja di tanah tersebut karena memang masih terlalu pagi. Entah mengapa, pandangan Maila selalu tertuju pada pohon besar yang berada di tanah kosong tersebut, seperti menarik Maila untuk mendekat. Maila yang ragu-ragu pun mencoba mendekati pohon tersebut, namun tidak ada apapun di sana. Maila mengedarkan pandangannya ke atas pohon. Tiba-tiba saja, seperti ada yang menabrak tubuh Maila, sehingga Maila tersungkur ke tanah dan tidak sadarkan diri. Pukul 8 pagi, para pekerja mulai berdatangan ke area lokasi, termasuk Pak Ahmad dan juga Pak Mario. Loh, itu siapa yang pingsan di situ? Ucap Pak Marjuki sembari menunjuk ke arah pohon. Loh iya ya, siapa itu ya? Ayo ke sana. Ada apa itu rame-rame? Tanya Pak Mario. Ada orang pingsan dekat pohon. Loh Pak Mario, ini kan Maila, teriak Pak Marjuki. Pak Mario yang mendengar ucapan Pak Marjuki pun bergegas mendekati, dan benar saja orang yang pingsan tersebut ternyata adalah Maila. Loh, Maila kok tiba-tiba di sini? Bapak-bapak, tolong bantu bawa Maila pulang ya. Maila pun dibawa pulang oleh Pak Mario, dibantu dengan bapak-bapak lainnya. Sontak, rumah Pak Mario menjadi ramai. Warga mempertanyakan kondisi Maila, sedangkan Bu Romla berusaha untuk menyadarkan anaknya itu. Pak, kepiye? Kok Maila nggak sadar sih Pak? Ucap Bu Romla panik. Apa bawa ke dokter aja Bu Romla? Usul Bu Mariam. Tiba-tiba saja mata Maila terbuka. Dengan wajah datar, ia menatap ke atas langit-langit kamar. Maila, panggil Bu Romla saat melihat Maila sudah membuka mata. Alhamdulillah, Maila akhirnya sadar juga. Timpal Bu Mariam. Tiba-tiba saja Maila berteriak histeris, tubuhnya meronta-ronta. Semua orang yang berada di kamar Maila pun mendadak panik, sehingga mereka berhamburan keluar dari kamar Maila. Sedangkan Bu Romla yang dibantu oleh Bu Mariam menahan pergerakan tubuh Maila. Maila menatap tajam ke arah Bu Mariam sehingga Bu Mariam salah tingkah. Tolong, tolong. Dok, kamu kenapa, Dok, ya Allah? Pak, ini anakmu loh, Pak, teriak Bu Romla. Tolong panggilkan Ustaz Husen, cepat, teriak Pak Mario sembari menahan kaki Maila. Pak Marzuki pun bergegas ke rumah Ustadz Husen untuk meminta pertolongan. Ya Allah, Dok, kamu ini kenapa sih? Isak Bu Romla. Bawah pohon, teriak Maya. Tak ada yang mengerti apa yang Maila ucapkan, sementara warga yang lainnya berhamburan pulang karena takut melihat kondisi Maila. Tak butuh waktu lama, Pak Marzuki pun datang bersama Ustadz Husen yang sudah membawa sebotol air mineral. Sesampainya Ustadz Husen di kamar Maila, tatapan Maila pun langsung tertuju ke arah Ustadz Husen. Kini tidak ada lagi pergerakan di tubuh Maila, namun tatapannya sangat tajam menatap mata Ustadz Husen. Jangan ganggu anak ini. Dia tidak ada sangkut pautnya dengan masa lalumu. Tolong, ucap Maila lirih. Ustadz Husen mulai meruqyah Maila dan meminta Bu Romla untuk meminumkan air yang ia bawa kepada Maila. Setelah air tersebut mengalir tenggorokan Maila,
Tiba-tiba saja Maila memeki kesakitan dan kembali tak sadarkan diri. Ya Allah Ustadz, ini Maila kenapa lagi? Ucap Bu Romlah panik. Rebahkan dulu bu anaknya di ranjang. Sekarang dia sudah baik-baik saja. Jelas Ustadz Husein. Bu Romlah dengan patuh pun langsung merebahkan Maila dan mengusap kening Maila yang sudah basah oleh keringat. Pak Ustadz, ada apa ya sama anak saya? Tanya Pak Mario dengan wajah yang terlihat panik. Anak bapak ini cukup peka, jadi dengan mudah dimanfaatkan oleh roh-roh. Nanti jika sudah sadar berikan lagi air yang tadi saya bawa ya. Kalau begitu saya pamit dulu. Baik Ustadz, terima kasih sebelumnya. Ya sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustadz Husein pun pergi meninggalkan keluarga Pak Mario, sementara Pak Ahmad berusaha menenangkan Pak Mario. Di dalam kamar, Bu Romlah masih ditemani oleh Bu Mariam. Selang 30 menit kemudian, Maila pun tersadar dengan tubuh yang terasa sakit semua. Ibu, ucap Maila lirik. Ya Allah, Dok, kamu sadar juga, Dok, ya Allah. Kamu itu kenapa sih? Suka bikin ibu khawatir, Dok, ucap Bu Romlah dengan suara gemetar. Sabar ya Bu, Maila juga pasti nggak mau ngalamin hal-hal seperti ini, ujar Bu Mariam mencoba menenangkan. Melihat wajah Bu Mariam, Maila pun menatapnya dengan tatapan sendu. Bu Mariam, tolong gali tanah di samping pohon itu ya, ucap Maila lirih. Bu Mariam pun terdiam. Ia sedang mencoba mencerna ucapan Maila yang membingungkan. Sudah dulu Dok, ngomongin nanti aja. Pulihkan dulu tenagamu. Nih, minum dulu. Bu Romlah meraih botol yang diberikan oleh Ustadz Husein dan meminumkannya kepada Maila. Sekarang kamu istirahat dulu ya Dok. Maila hanya mengangguk pelan. Ia pun kembali memejamkan kedua matanya karena merasa sangat lelah. Sedangkan Bu Romlah mengajak Bu Mariam untuk keluar dari kamar Maila. Bu Mariam dan Bu Romlah pun mendekat ke Pak Marjo dan Pak Ahmad yang saat itu sedang serius mengobrol. Bu, nanti kalau kondisi Maila sudah membaik, tolong tanyakan pelan-pelan ya maksud dari ucapannya tadi ya Bu, ucap Bu Mariam. Iya Bu Mariam, pasti nanti saya tanyakan lagi. Bu, memangnya Maila ngomong apa? Tanya Pak Mario yang penasaran. Bahasa nanti aja deh Pak, Ibu capek. Bu Mariam dan Pak Ahmad pun berpamitan pulang, sementara Pak Mario meminta maaf pada Pak Ahmad karena hari ini tak dapat membantu pembangunan. Setelah suasana rumah sepi, Bu Romlah mengajak suaminya berbicara empat mata di dalam kamar. Ada apa sih Bu? Pak, tadi itu loh, Maila bilang, katanya Bu Mariam harus menggali tanah di samping pohon itu. Waduh, apa mungkin ada sesuatu di sana ya Bu? Ya aku juga nggak tahu Pak. Nanti kita langsung tanya ke Maila aja kalau dia udah enak diajak ngobrol. Keesokan harinya, Maila yang sudah kembali pulih pun langsung menceritakan kejadian yang ia alami pada kedua orang tuanya. Maila mengaku telah bertemu dengan sosok roh yang bernama Ranti. Ranti adalah istri dari Pak Guntur yang menjadi korban karena ritual sesat yang dijalani oleh Pak Guntur, dan roh Ranti meminta untuk dimakamkan dengan layak karena ternyata Ranti dikuburkan di bawah pohon dengan cara yang tidak layak sehingga arwahnya tidak bisa tenang. Lebih baik Bapak sama Ibu bicarakan ini semua sama Pak Ahmad dan Bu Mariam sebelum melanjutkan pembangunan proyeknya. Karena takutnya nanti malah ada korban lagi Bu, Pak, ucap Maila. Tapi kenapa roh Ranti itu ganggu kamu ya Dok? Bu, dia itu gak ganggu. Dia itu tahu aku peka. Jadinya dia minta tolongnya sama aku. Dan aku juga mau biar gak gampang lihat roh-roh atau setan lagi Bu. Aku takut, capek. Pak Mario yang mengerti pun langsung ke rumah Bu Mariam dan Pak Ahmad untuk menceritakan apa yang Maila ucapkan. Setelah dirundingkan, pada akhirnya Pak Ahmad dan Bu Mariam tidak lagi melanjutkan proyek dan meminta warga untuk membantu proses penggalian tanah. Hari itu, suasana di tanah kosong tersebut cukup ramai dengan warga-warga yang penasaran.
ada beberapa orang yang menggali tanah itu dan benar saja terdapat potongan tulang belulang manusia. Setelah melaporkan kepada pihak kepolisian tentang penemuan kerangka manusia itu, setelahnya warga pun berinisiatif untuk melaporkan penemuan kerangka manusia ini pada pihak kepolisian. Pihak kepolisian pun mengatakan bahwa akan mengembangkan penemuan kerangka manusia ini. Sementara itu, Maila dibantu oleh Ustadz Husein untuk ditutup mata batinnya, dan kini kehidupan Maila pun menjadi normal kembali. Selesai. Oh, luar biasa kisah dari Lia Maya. Waduh, ngeri banget ya ternyata. Tanah yang baru dibeli oleh Bu Mariam, keluarganya Bu Mariam ini memiliki masa lalu yang sangat kelam. Dan alhamdulillah berkat penglihatan batinnya Maila, pada akhirnya kejahatan masa lalu yang telah dilakukan oleh Pak Guntur akhirnya terungkap, teman-teman. Ngeri banget ya. Ternyata istrinya Pak Guntur itu dibunuh untuk ritual pesugihan yang dilakukan oleh dia, dan mayatnya itu dikuburkan di bawah pohon yang ada di sekitaran rumahnya. Itu bertahun-tahun, teman-teman, gak ada yang tahu. Sampai pada akhirnya seorang Maila, gadis muda yang peka terhadap hal itu, dipilih untuk menjadi orang yang bisa menguak misteri itu. Luar biasa. Walaupun pada endingnya ya, pada akhirnya Maila meminta kepada Ustadz Husein agar penglihatan itunya ditutup ya, penglihatan gaibnya, karena dia sendiri merasa tidak nyaman. Ya pastilah ya, orang-orang merasa tidak nyaman, tapi ya itu kembali lagi kepada pilihan Maila. Dan alhamdulillah pada akhirnya proses penutupan mata batinnya Maila bisa dilakukan. Jadi itu pilihan Maila, luar biasa. Pada akhirnya kemampuannya Maila bisa digunakan untuk menolong seseorang. Dan pada akhirnya sedalam-dalamnya rahasia ditutup pasti akan terkuak juga. Luar biasa. Terima kasih Lia Maya atas kisahnya yang luar biasa. Ditunggu lagi untuk kisah-kisah selanjutnya. Dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua ya, para pecinta penikmat horor misteri. Lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Extreme. Buat yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like ya, tombol jempolnya, tombol hype-nya juga dong. Jangan lupa diklik ya, biar tambah viral nih video ini. Dan juga bisa minta tolong dong sama teman-teman untuk di-share link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat yang punya komentar lain, punya pendapat lain, bisa menuliskannya di dalam kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa, silakan. Insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah selamnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Extreme. Salam sehat sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.